Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3131. Musuh Hamid tidak tahu bahwa saat ini, alih-alih membunuh banyak pasukan Hamid, mereka justru menjadi semakin berani di tengah suara pemboman. Saat ini, Hamid melihat bahwa serangan artileri hampir tidak berpengaruh pada benteng di lereng belakang. Dirinya menjadi lebih percaya diri. Dia mendengarkan meriam di luar, menghela napas dan mendesah ke dalam hatinya. Jika saudara Wade tidak mengajari saya taktik lereng terbalik ini, nyawa ribuan orang saya akan hilang dalam 2 putaran pertama menembak. Film Battle on Sangganling Mountain yang direkomendasikan saudara Wade memang pertempuran klasik seperti buku teks. Tentara sukarelawan yang hebat mampu memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran ini meskipun jutaan peluru ditembakkan oleh Amerika. Selain mereka berani dan pandai bertarung, visi strategi mereka unggul dan pengaturan taktisnya canggih. Setelah pertempuran ini, aku akan menggali semua gunung di sekitar sini dan membangun benteng yang sangat kuat. Saat ini, penembakan oleh pasukan pemerintah terus berlanjut. Mereka menembakkan puluhan ribu peluru dan lebih dari 30 meriam. Selain itu, infanteri mereka terus bergerak maju, diiringi penembakan dengan interval setiap 3 menit. Setelah 20 putaran penembakan, sebagian besar pangkalan di lembah telah rata dengan tanah. Hanya menyisakan beberapa rumah yang masih berdiri. Beberapa tentara dengan hati-hati datang ke pintu masuk terowongan untuk mengamati kerusakan pangkalan. Mereka melihat pangkalan telah rata dengan tanah. Banyak orang yang memiliki mata merah, berpegangan tangan, dan memiliki gigi, dengan kebencian di hati mereka. Mungkin bagi Sheldon, halaman bobrok itu adalah mimpi buruk dan neraka. Namun bagi para prajurit ini, halaman dan rumah itu adalah rumah mereka. Dan sekarang, rumah mereka telah dibom oleh musuh. Tepat ketika banyak prajurit marah dan ingin membalas dendam, babak baru penembakan datang lagi. Kali ini, peluru tidak jatuh ke pangkalan yang hampir rata, tetapi langsung mendarat di tepi luar gunung di sisi pangkalan selatan, yaitu lereng depan gunung. Oleh karena itu, dalam pemahaman pasukan konvensional pemerintah, mereka memperkirakan sebagian besar prajurit Hamid, makanan dan amunisi serta material lainnya ditempatkan di pangkalan. Penembakan sebelumnya untuk menghancurkan markas dan peralatan, dan mereka juga meyakini kekuatan pertahanan utama pangkalan Hamid dikonsentrasikan di lereng gunung. Setelah menghancurkan pangkalan, mereka mulai menghancurkan posisi pertahanan. Mereka percaya, selama menggunakan daya tembak yang kuat untuk menghancurkan semua kekuatan pertahanannya di lereng depan, tank dan infanteri akan langsung masuk. Dengan cara ini, pada dasarnya infanteri hanya perlu datang dan menyapu ekornya, dan perang pada dasarnya sudah berakhir. Namun yang tidak mereka ketahui adalah, angkatan bersenjata Hamid sangat berbeda dengan kompatibilitas senjata angkatan lain. Sebelum mengenal Charlie, benteng Hamid hanya beberapa lubang perlindungan yang digali di lereng gunung. Lalu menggunakan batu untuk membuat tumpukan senjata, dan kemudian menggunakan jerami untuk membuat atap untuk bersembunyi. Fortifikasi semacam ini sangat sederhana. Jika menghadapi serangan infanteri musuh di tempat yang tinggi, tidak ada masalah dengan peluru AK-47 infanteri, dan itu memang memiliki keuntungan yang sangat besar. Namun, jika lawan menggunakan mortir atau peluncur roket RPG, lubang perlindungan semacam ini pada dasarnya sama dengan kertas. Dan itu hanyalah kuburan terbaik bagi tentara. Kini pasukan pemerintah gencar melakukan pengeboman di lereng frontal, ingin segera mengobrak-abrik kekuatan Hamid. Namun, mereka tidak pernah bermimpi Hamid baru saja merombak total benteng frontal. Bab 3132. Benteng permanen digali di gunung berbatu, menggunakan beton bertulang untuk penahan dan pengisian berlapis-lapis di dalamnya. Teknologi konstruksinya sama dengan terowongan, dan tingkat kekokohannya sangat tinggi.
Dengan kekuatan tembakan yang mengancam mereka, kemungkinan terjadinya benteng semacam itu hampir nol. Kecuali jika bom penembus tanah kelas atas digunakan, benteng dapat diledakkan. Namun, senjata canggih semacam ini hanya dapat dikuasai oleh 5 anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tingkat daya tembak surya secara keseluruhan paling baik adalah tingkat tahun 1960-an dan 1970-an. Tidak mungkin mendapatkan peralatan semacam ini. Walaupun memiliki perlengkapan seperti itu, mereka tidak akan bisa menimbulkan kerusakan langsung pada pasukan Hamid. Sebab, kini di benteng frontal Hamid, tidak ada satupun prajurit. Hamid menjalankan instruksi Charlie. Karena lawan bertempur dalam koordinasi infanteri, ketika artileri berhenti dan infanteri mulai menyerang, pasukan dikerahkan untuk bertahan. Pada saat ini, semua tentara bersembunyi dengan aman di lereng vertikal di belakang. Puluhan peluru ditembakkan, dan Hamid bahkan tidak memiliki satu orang pun yang terluka. Sementara anggota senjata lawan, infanteri dengan cepat maju menuju pangkalan. Setelah lebih dari 1 jam, lebih dari 5.000 tentara sudah dekat dan berhenti di kaki gunung sekitar 2.000 meter dari pintu masuk pangkalan. Pada saat ini, putaran pengeboman lainnya dimulai. Lereng depan seluruh gunung telah diledakkan. Puncak bukit kecil itu akan segera hancur. Ini adalah putaran terakhir penembakan sebelum serangan infanteri. Begitu infanteri mulai menyerang, penembakan dihentikan. Jika penembakan skala besar masih dilakukan, akan dengan mudah melukai pasukan mereka sendiri. Namun, komandan lawan tidak tahu apa yang terjadi di dalam gunung. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, dia menyimpulkan bahwa pasukan Hamid pasti sudah sangat berkurang, dan sebagian besar pasukan pertahanan pasti telah dihancurkan. Dia segera memerintahkan infanteri untuk menyerang dengan perlindungan kendaraan lapis baja. Pangkalan Hamid mudah dipertahankan dan sulit diserang. Begitu pintu masuk utara dan selatan terputus secara buatan, tidak ada yang bisa masuk. Kendaraan lapis baja musuh tidak bisa langsung masuk. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah melindungi infanteri dan menyerang ke dataran tinggi, serta memberikan ketahanan senapan dan artileri jarak dekat. Hamid berada di benteng permanen di bagian depan, menyaksikan kendaraan lapis baja lawan meraung semakin dekat. Diikuti oleh ribuan tentara yang bersandar, mengandalkan kendaraan lapis baja yang melindungi. Prajurit musuh maju ke kaki gunung dengan aman. Segera setelah itu, menembakkan lawan lagi, melancarkan putaran penembakan di lereng depan dataran tinggi. Pemutaran ini berlangsung total 20 menit. Setelah 20 menit, berhenti. Ribuan tentara menarik keluar dari belakang kendaraan lapis baja, berteriak dan berlari sampai ke dataran tinggi. Di mata komandan lawan, selama mereka memenangkan dataran tinggi secara frontal, itu setara dengan memenangkan seluruh pangkalan Hamid. Dalam pertempuran di darat tradisional semacam ini, dataran tinggi sangat penting. Jika kemenangan tinggi dalam perang regional, itu setara dengan kemenangan perang di daerah ini, yang setara dengan membentuk pencegah daya tembak yang kuat ke sekitarnya. Namun dataran tinggi mudah dipertahankan dan sulit diserang. Dataran tinggi tempat 500 orang ditempatkan mungkin tidak dapat dikalahkan oleh 5.000 orang yang terisi. Saat bertahan, pihak yang menempati dataran tinggi mudah dipertahankan, sedangkan musuh yang menyerang dari dataran rendah sulit diserang. Saat menyerang, pihak yang menempati tanah tinggi seperti rebung, sedangkan musuh yang bertahan di dataran rendah hampir tidak memiliki bahaya untuk bertahan. Bahkan mundur pun sangat sulit, karena seluruh punggungnya akan terkena tembakan lawan. Oleh karena itu, komandan lawan merasa bahwa tidak peduli berapa banyak pasukan yang masih dimiliki Hamid, jika dia bisa merebut dataran tinggi, lalu menyerang dari dataran tinggi ke pangkalan dalam, pertempuran dapat diselesaikan dalam sekali jalan. Ketika ribuan tentara mengelilinginya, tentara Hamid segera mulai memasuki benteng permanen di lereng depan dari terowongan lereng vertikal. Setelah ribuan tentara di sisi lain memasuki jangkauan tembak benteng Hamid, Hamid diperintahkan melalui radio, tembak.
Bab 3133. Pasukan penyerang yang mengira musuh telah dilumpuhkan dengan tembakan bombardir, saat mereka tidak mendapat perlawanan. Mereka mengira pasukan Hamid telah dilumpuhkan, dan tidak mungkin memberikan perlawanan yang efektif. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka mengendurkan kewaspadaan, ingin segera menandatangani sarang Hamid sepenuhnya dengan satu serangan. Tetapi siapa yang mengira ketika mereka mengira pertempuran akan dimenangkan, sejumlah senapan mesin tiba-tiba menembak dari celah-celah bebatuan. Tembakan dari segala arah langsung menyapu lereng bukit. Pasukan pemerintah yang memaksakan maju langsung jatuhan. Para prajurit di belakang juga memukul. Mereka tidak ingin melawan, namun mereka tidak bisa melihat setengah dari bayangan musuh. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah api yang menyembur keluar dari celah batu di mana-mana. Dan setiap kali mereka melihat api menyembur keluar, sebagian mereka tertembak dan terjatuh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, pasukan penyerang kehilangan setidaknya 5 atau 600 tentara. Beberapa tentara menembak balik membabi buta, namun senjata mereka tidak memiliki efek praktis pada benteng permanen Hamid. Pada saat ini, Komandan garis depan berteriak dengan keras, mengatur para prajurit untuk mencari perlindungan. Namun Hamid sebelumnya sudah meminta pasukannya menangani semua tempat persembunyian di lereng. Semua lubang ditimbun dan bongkahan-bongkahan diledakkan berkeping-keping. Secara keseluruhan, ribuan orang ini sekarang berada di lereng bukit. Mereka tidak dapat menemukan tempat berlindung untuk menghindari peluru. Dan pasukan Hamid masih berada di dalam benteng permanen, menembak dengan semangat. Pasukannya dilengkapi dengan sejumlah besar senjata buatan Rusia. Setiap benteng permanen dilengkapi dengan beberapa senapan mesin serbaguna PK buatan Rusia kaliber 7,62 mm berpendingin udara. Serta sejumlah kecil senapan mesin berat anti pesawat 12,7 mm. Yang pertama memiliki laju tembakan yang cepat dan daya tembak yang luas. Setelah beberapa sudut dan beberapa senapan mesin membentuk jaringan lintas tembak, itu sangat mematikan bagi tentara biasa. Meski rate of fire yang terakhir lambat, namun kekuatannya sangat besar. Pada dasarnya akan membunuh jika tertembak, apalagi jika ada banyak orang. Kemampuan penetrasi senjata ini jauh lebih unggul dari senjata biasa. Satu tembakan dapat menembus tubuh beberapa prajurit. Kombinasi kedua senjata ini sudah tak terpecahkan dalam pertempuran di dataran tinggi seperti ini. Musuh tidak punya tempat untuk bersembunyi. Mereka dengan mudah dikalahkan. Musuh menyerang dengan melakukan kesalahan meremehkan kekuatan Hamid. Mereka sama sekali tidak membawa alat berat. Saat ini daya tembaknya saja sudah sangat berbeda dengan lawan. Senjangan yang lebih besar terletak pada fakta bahwa pasukan penyerang tidak memberikan bahaya yang sama sekali. Dan peluru mereka benar-benar melawan dengan tubuhnya. Tapi prajurit Hamid berbeda. Mereka semua bersembunyi di benteng permanen yang terbuat dari batu dan beton. Bagian depan diperkuat dengan pelat baja. Juga dilapisi dengan lapisan tanah. Peluru yang memukul nyamuk menggigit seekor gajah. Tidak mematikan sama sekali. Komandan garis depan mereka, melihat semakin banyak tentara yang berjatuhan di sekelilingnya, menyadari bahwa lawan telah menunggu. Mereka tidak mungkin menyerang dengan serangan ofensif. Dia segera berteriak, "Mundur!" Semua mundur ke belakang kendaraan lapis baja. Akibatnya, 3 atau 4 ribu tentara yang tersisa mulai melarikan diri dengan panik. Dalam gerakan mundur ini, para prajurit benar-benar mengekspos punggung mereka hingga jangkauan tentara Hamid. Sehingga mereka kehilangan ratusan orang saat mundur. Semua tentara mundur ke belakang kendaraan lapis baja. Komandan garis depan mulai menghitung jumlah pasukan tersisa. Segera, dikurangi personel yang dilaporkan. Dari 5.000 pasukan, 1.300 orang tewas dalam satu pertempuran. Di antaranya ada lebih dari 500 tentara bayaran dari Istana Wanlong. Kali ini, Istana Wanlong mengirimkan 10.000 tentara bayaran ke Suriah. Pada prinsipnya, orang-orang ini harus mematuhi perintah pasukan pemerintah Suriah dan bekerja sama menumpas pemberontak. Tentara pemerintah Suriah membagi 10.000 tentara bayaran Istana Wanlong menjadi 4 bagian.
Masing-masing bekerja sama dengan 4 divisi tentara pemerintah dan berkembang dalam banyak hal. Bab 3134. Ada 2.500 tentara bayaran dari Istana Wanlong yang menyerang pangkalan Hamid. Awalnya, para pejabat Istana Wanlong, seperti komandan tentara pemerintah, sama-sama meremehkan Hamid. Mereka menggunakan tingkat angkatan bersenjata Suriah, akan sangat mudah menghancurkan pasukan Hamid. Jadi mereka sama sekali tidak melakukan persiapan yang cukup. Mereka hanya ingin segera membantu pemerintah menyelesaikan masalah serius mereka, lalu segera mendirikan pangkalan tentara bayaran mereka sendiri di Suriah untuk lebih meningkatkan pengaruh mereka di Timur Tengah. Namun tanpa diduga, kali ini mereka mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena meremehkan. Lebih dari 500 tentara Istana Wanlong tewas di lereng pangkalan Hamid. Pemimpin tentara Istana Wanlong ini adalah pria kuning berusia 30-an. Namanya Zevan Levat. Dia adalah Jenderal Bintang 5 Istana Wanlong. Dia bisa dianggap sebagai salah satu tulang punggung inti di Istana Wanlong. Selain Dewa Perang dan 4 Raja Perang Besar, ada hampir 100 jenderal di bawahnya. Kemampuan, pengalaman, dan pencapaian militer para jenderal menentukan peringkat bintang mereka. Peringkat bintang para jenderal berkisar dari bintang 1 hingga bintang 5. Jenderal bintang 5 adalah yang tertinggi. Hanya ada 20 atau 30 jenderal yang bisa mencapai level ini. Menghitung Dewa Perang dan 4 Raja Perang Besar, peringkat Zevan di Istana Wanlong setidaknya berada di 40 teratas. Kali ini, dia mengikuti Zain Carter, Raja Tempur pertama Istana Wanlong, untuk perlawanan di Suriah. Sebelum ini, dia telah banyak bicara, dan hanya kehilangan sedikit anak buahnya. Tanpa diduga, begitu banyak orang tewas begitu pertempuran dimulai hari ini. Saat melihat kerugiannya menderita kerugian besar, dia segera menemui Panglima Pasukan Tertinggi Pemerintah. Dia marah dan berkata dalam bahasa Mandarin, "Pekerjaan intelijen Anda sebelum perang hanyalah tumpukan sampah. Hamid membangun begitu banyak benteng permanen yang tersembunyi. Mengapa kamu tidak pernah memberi tahu kami informasi ini?" Komandan tertinggi yang ditanyai juga sangat kesal. Dia menjawab dalam bahasa Mandarin yang tidak mahir, "Kalian semua omong kosong. Jika saya tahu Hamid telah memperbaiki benteng permanen, saya pasti akan memberi tahu Anda. Tapi masalahnya, aku juga tidak tahu." Komandan Istana Wanlong menuliskan kebenaran lawannya, dan berkata dengan marah, "Pengumpulan intelijen sebelum perang adalah hal terpenting bagi pasukan manapun. Mengapa Anda tidak melakukannya? Ini sangat tidak profesional." Komandan tentara pemerintah bertanya kepadanya, "Kalau kami tidak profesional dan Anda Istana Wanlong sangat profesional, mengapa Anda tidak mengumpulkan sendiri data intelijen sebelum perang? Apa kalian datang ke Suriah levelnya sudah berkurang menjadi sama dengan kami?" "Brengsek!" Zevan berteriak marah. Dia menyeringaikan giginya, dan berkata, "Apakah kamu memperlakukan perang seperti tikus? Saya tidak punya waktu bicara omong kosong di sini. Kamu harus memberiku penjelasan untuk lebih dari 500 saudaraku yang terbunuh." Komandan tentara pemerintah berkata dengan dingin, "Biasa saja kehilangan personel dalam perang. Anda meminta saya memberi penjelasan. Saya juga kehilangan hampir 1.000 orang di sini. Siapa yang bisa memberi saya penjelasan? Apa? Yang paling penting sekarang adalah menghancurkan markas Hamid. Tangkap dan pancung Hamid. Hanya dengan cara ini tentara yang terbunuh dapat terhibur." Saat dia mengatakan itu, pihak lain menatap Zevan dengan dingin, dan mengingatkan, "Yang lebih penting, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita dari perintah atasan kita masing-masing. Jika kita kehilangan begitu banyak orang dan kita masih belum bisa mengalahkan Hamid, bos saya tidak akan membiarkanku pergi. Aku yakin bosmu juga tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Zevan kehilangan kata-kata. Apa yang dikatakan Zevan itu benar. Dia tidak takut kalah dalam perang. Yang paling menakutkan adalah tidak bisa menang setelah kehilangan banyak pasukan. Jika dia tidak bisa mengalahkan Hamid, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di Istana Wanlong. Dan bahkan akan menghancurkan masa depan. Jadi,
Dia melihat ke arah memerintahkan tentara pemerintah, dan berkata dengan dingin, "Artileri Anda menembakkan banyak peluru, dan lawan masih dapat memiliki daya tembak yang begitu kuat. Ini membuktikan benteng permanen mereka cukup kuat. Jika mereka menyerang pasukan kita dari atas, kita tidak akan mudah melawan." Komandan pemerintah mengunci gigi dan berkata, "Kalau begitu saya akan meminta artileri untuk menembak beberapa putaran lagi." "Tidak ada gunanya," Zevan berkata. "Sudah banyak putaran dan tidak ada pengaruh. Aku khawatir itu tidak akan berguna bahkan jika dibom." Dia berhenti sejenak, berpikir sejenak, dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Anda mengirim tentara Anda membawa senjata berat dan terus menyerang di depannya. Pergi ke dataran tinggi, lalu langsung ke sayap mereka untuk mengelilinginya." Bab 3135. Mata memerintahkan tentara pemerintah berbinar mendengar kata-kata Zevan. Serangan tipuan dari depan. Jalan memutar dari samping. Ini rencana pertempuran yang sangat layak. Zevan ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Zevan tidak tahu bahwa rangkaian taktik menyerangnya, yang sangat biasa sehingga tidak bisa lebih luar biasa, ternyata merupakan keputusan yang jenius di mata memerintahkan kekuatan pemerintah. Hal ini terutama karena literasi militer yang diperintahkan itu terlalu rendah, sangat rendah sehingga keterlaluan. Meskipun ada perang yang terus-menerus di Timur Tengah, harus diakui bahwa seluruh Timur Tengah modern tidak pandai berperang. Sejak Perang Dunia Kedua, perang menjadi semakin menuntut strategi dan pola taktis. Seluruh dunia telah belajar banyak dari pengalaman perang. Bahkan negara-negara Asia Tenggara yang awalnya lemah telah berubah satu demi satu, menjadi berani dan jago menyerang. Hanya wilayah Timur Tengah yang belum berkembang dari bidang bakat perang. Sebaliknya masih jauh tertinggal dari wilayah lain. Suriah, Afghanistan, dan bahkan Irak telah bertahan bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa besar angkatan bersenjata lokal, ketika bernyanyi, pada dasarnya mereka mengikuti model gerilya pembohong. Literasi militer yang rendah adalah masalah terbesar bagi semua kekuatan militer di Timur Tengah kecuali Israel. Tingkat pelatihan tentara tidak mencukupi, tingkat pasukan komando tidak mencukupi, dan kemampuan untuk mengkoordinasikan pertempuran di antara berbagai departemen dan satuan tentara sangat buruk. Dan pasukan tidak memiliki keinginan yang kuat untuk bangkit. Jangankan Suriah yang selalu mencekam, bahkan negara-negara superkaya dari hasil minyak, menghabiskan banyak uang untuk peralatan. Namun pasukan mereka tidak lebih baik dari siapapun. Hampir semua aspek lainnya berantakan. Misalnya Arab Saudi, yang hampir semua peralatan tempur canggihnya berasal dari Amerika. Amerika menjual tank tempur utama M1A2 saat Arab Saudi menghadapi angkatan bersenjata Houthi. Dan karena itu dihormati sebagai kapten transportasi. Tingkat militer tirani lokal sangat menyedihkan. Apalagi Suriah. Komandan tentara pemerintah yang mendarat dengan Zevan sebenarnya tidak memiliki pendidikan militer profesional yang sama sekali. Ketika tim yang terdiri dari ribuan orang keluar, dia pada dasarnya bingung bagaimana harus mengatur pasukan dan menyusun taktik dan strategi. Bahkan koordinasi infanteri yang paling sederhana adalah rencana yang dikemukakan oleh Zevan. Komandan tentara pemerintah tidak berpikir untuk menggunakan infanteri gabungan terutama karena tingkat pelatihan senjata mereka sangat rendah. Mereka hampir tidak dapat mengenai target jarak dekat di tempat latihan. Ketika mereka benar-benar keluar, mereka bahkan tidak bisa menghitung koordinat target. Jika bukan karena ahlinya memerintahkan Zevan yang mahir dalam perhitungan, mereka bahkan tidak akan siap membawa senjata tarik untuk menyerang Hamid kali ini. Prajurit mereka hanya pandai mengoperasikan satu jenis senjata berat, selain menggunakan senjata api, roket yaitu RPG. Itu terlalu sederhana bagi mereka. Tidak perlu pengawasan, perhitungan, dan koordinasi dengan pasukan lain. Jika ingin merangkum sesuatu, bawa saja benda itu di bahu, arahkan, luncurkan, dan selesai. Kalaupun buta huruf, tetap dapat dengan mudah mengoperasikannya. Tetapi di balik hal artileri ini adalah seluruh rangkaian sistem taktis yang rumit. Ada penempatan, perhitungan,
pemilihan lokasi, koordinasi, penyerangan dan pemeliharaan. Elemen-elemen ini sangat diperlukan. Jika serangan dengan jangkauan 20 hingga 30 km tidak dapat mengetahui koordinatnya, tidak akan mungkin mengebom musuh. Oleh karena itu, dia yang tidak mengerti taktik omong kosong, langsung menganggap taktik Zevan sebagai standarnya. Namun, masalah juga datang. Mengapa meminta pasukannya sendiri melakukan tipuan? Apalagi jika itu hanya serangan tipuan. Dirinya tetap harus tampil dengan lawan di medan perang frontal, bukan? Selain itu, dia tidak bisa melakukan tipuan di luar jangkauan tembakan musuh, bukan? Dalam hal ini, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa ini adalah akting. Bab 3136. Namun, di medan perang frontal, memikirkan dirinya sendiri tidak memiliki keuntungan. Meskipun serangannya tipuan, banyak prajurit akan terluka. Selain itu, pihak penyerang tipuan akan mengalami kerugian. Mereka harus menunggu sampai pasukan Istana Wanlong memutar dari samping dan mencuri benteng permanen lawan. Dan pujian karena berhasil menaklukkan kamp musuh akan menjadi milik mereka. Kesepakatan ini, semakin dia berjanji, semakin tidak ekonomis. Jadi, dia berkata, metode Anda bagus. Namun bukan tim saya yang akan melakukan serangan tipuan. Atau mari kita ubah. Anda mengirim pasukan Anda melakukan tipuan. Dan saya akan mengirim pasukan saya pergi ke samping. Zevan berkata dengan marah. Jangan bermimpi. Meminta prajuritku berpura-pura menyerang. Prajuritmu kurang dilatih. Bisakah Anda melakukan tugas sulit menyerang benteng pertahanan? Pasukan Anda tidak akan bisa menyentuh mereka, dan bahkan tidak bisa melawan mereka. Apa maksudnya menyerang? Ketika diperintahkan mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Dia benar, kekuatan keseluruhan prajurit saya jauh lebih buruk. Jika kami benar-benar berbunyi, saya khawatir mereka menang tidak bisa mengalahkan lawan. Terlebih lagi, lawan memiliki perlindungan benteng permanen. Jika mereka dikalahkan, akan berapa banyak orang yang akan mati? Ingin memahami level ini, dia langsung berkata, oke, kalau begitu, pasukan Anda yang memutar, pasukanku yang akan berpura-pura menyerang secara frontal. Zevan memandangnya dengan jijik, lalu bersinar dingin, dan berkata, tim sedang mundur. Jangan biarkan musuh bernapas lega. Minta benteng di belakangmu terus mengebom. Aku akan membuat rencana pertempuran dengan waktuku. 10 menit. Kami akan berbelok ke samping. Lalu nanti Anda akan melancarkan serangan tipuan. Komandan pasukan pemerintah menyadari bahwa Zevan memahami perang lebih baik daripada dirinya sendiri. Dia segera setuju dan berkata sambil tersenyum. Oke, kalau begitu, saya akan segera menghubungi pasukan dan meminta tembakan 5 putaran lagi. Pada saat ini, Hamid melihat pihak musuh mundur dan meninggalkan lebih dari 1000 mayat. Dan rasa pencapaian batinnya luar biasa. Segera setelah itu, ajudan maju untuk melapor. Dan berkata dengan gembira, Komandan, tim baru saja melakukan inventarisasi. Dalam pertempuran itu, tidak ada dari kita yang terbunuh atau terluka. Brengsek, Hamid memukul pahanya dan berkata dengan penuh semangat. Keterampilan dan taktik orang-orang Cina sangat luar biasa. Aku harus menelepon saudara Wade dan melapor. Segera setelah itu, Hamid mengeluarkan telepon satelit dan menelepon Charlie. Charlie sudah memaksa kembali ke rumah Villa Elite Thompson, mengunci diri di kamar, dan menunggu tanggapan lanjutan Hamid. Dia berada di Aurus Hill, dan berada di luar jangkauan situasi Hamid. Ini bukan masalah sederhana menyelamatkan seseorang, tapi perang yang melibatkan puluhan ribu orang di kedua sisi. Dalam perang seperti ini, tidak pernah ada satu orang pun yang kuat yang dapat menentukan arah perang. Meskipun dia khawatir, dia tidak dapat membantu. Jaraknya sangat jauh jika dirinya harus pergi ke Lebanon. Bahkan pesawat Concorde akan memakan waktu beberapa jam sebelum saya tiba di Suriah. Dan bisa jadi peperangan sudah selesai saat dia tiba. Jadi yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu tanggapan Hamid. Jika Hamid memecahkan masalah, dia harus membantu tepat waktu.
Pada saat itu, ketika Hamid menelepon, Charlie segera menjawabnya dan bertanya, "Saudara, bagaimana situasi di sana?" Hamid menjawab dengan gembira, "Saudara Wade, kamu luar biasa. Semua gerakan musuh sesuai dengan prediksimu." Kemudian, Hamid menarik napas dan melanjutkan, "Mereka menggunakan metode pertempuran terkoordinasi infanteri dan senjata yang kamu sebutkan. Mereka meluncurkan serangan-serangan dengan intensitas skala besar di pangkalan dan posisi saya. Lalu mereka mengirim ribuan infanteri menyerbu. Mereka meremehkan saya. Begitu pasukan saya menembak balik, mereka langsung lengah. Saya sudah memukul mundur mereka sekarang. Jumlah korban mereka diperkirakan 1.000 orang." Charlie bertanya, "Lalu bagaimana keadaan mereka sekarang? Apakah mereka sudah mulai mempersiapkan serangan artileri lagi?" "Aku tidak yakin," kata Hamid. "Mereka baru saja mundur. Belum ada pergerakan untuk saat ini." Charlie berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu, kira-kira mereka akan terus melancarkan serangan artileri segera. Kamu harus berhati-hati. Musuh mungkin mengambil jalan memutar ke samping dan langsung menyerang bentengmu." Bab 3137. Mau kemana lagi? Hamid sempat belajar di China. Meski tidak mempelajari komando militer, dia setidaknya memiliki pengalaman membuka mata. Dia langsung berkata, "Kalau begitu saya akan meminta anak buah saya menerbangkan drone untuk mengamati situasi sekitar. Jika mereka mengirim pasukan untuk masuk, drone akan berlokasi." Charlie dengan cepat berkata, "Oke, jangan sampai mengetahui kamu menerbangkan drone. Kamu bisa memancing musuh untuk masuk lebih dalam. Kamu akan mengejutkan mereka." "Oke," Hamid berkata. "Mulai sekarang, saya pasti akan memainkan 120 poin dan tidak pernah membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk menyerang." Charlie melihat waktu dan berkata, "Sekarang pagi di sana, kan? Mudah mengamati di siang hari. Kamu harus memperhatikan pemeliharaan di malam hari. Jika tidak sekarang, mereka pasti akan mengklaim nanti malam." Hamid tersenyum dan berkata, "Sayang, kamu meminta saya memperkuat pertahanan dan menimbun perbekalan. Saya sudah menimbun banyak perbekalan dan membeli beberapa peralatan yang relatif canggih, termasuk beberapa kamera pencitraan termal. Jika mereka berani datang di malam hari dan mengaku, mereka tidak bisa bersembunyi dari kamera termal." Charlie mengagumi. "Kamera termal. Tidak buruk. Bagaimana cadangan amunisimu?" Hamid tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Saya sudah membeli banyak amunisi. Puluhan juta peluru dengan uang yang kamu berikan. Saya siap bertahan di sini sampai tahun depan." "Itu bagus," Charlie berkata. "Saya kira musuhmu tidak membawa cukup persediaan untuk meneleponmu. Jika mereka tidak menyerang dalam 3 atau 4 hari, saya yakin mereka akan mundur terlebih dahulu untuk beristirahat. Perbekalan mereka tidak cukup untuk mendukung mereka tetap berada di posisi mereka. Kamu bisa santai beberapa hari ini, tapi jangan lengah." "Baik." Charlie juga memberi instruksi. "Ada hal lain yang sangat penting. Setelah beberapa hari ini berlalu, kamu harus mengkonfirmasi situasi angkatan bersenjata oposisi lainnya. Kalau kamu dapat menampung 8.000 orang selama beberapa hari, kamu pasti akan terkenal di kalangan pemberontak. Personel bersenjata lainnya yang sudah bubar dan tidak punya tempat tujuan juga akan mengetahuinya. Jika mereka ingin bergabung denganmu, biarkan saja. Itu akan menjadi kesempatanmu untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan secara keseluruhan. Kamu memiliki cukup persediaan dan kemampuan pertahanan yang kuat. Mereka ini pasti bersedia menerima persetujuan Anda." "Ya," Hamid berkata dengan semangat. "Saya akan mengambil kesempatan ini untuk membuat tim lebih besar." "Baiklah," Charlie meramalkan. "Kamu harus merekrut sekelompok orang ini. Kamu harus memeriksa latar belakang mereka. Jangan pernah membiarkan mata-mata masuk. Selain itu, setelah orang-orang cakap memasak, kamu harus mengambil semua milik mereka. Mintalah anak buahmu mengaturnya. Jangan sampai mereka berpikir untuk memberontak." Mendengar saran Charlie, Hamid sangat bersemangat. Dia akan mengungkapkan ambisinya kepada Charlie.
ketika ada ledakan dahsyat lagi di luar. Dia tahu bahwa ketika musuh menarik infanteri, babak penembakan baru akan segera dimulai lagi. Jadi dia berkata dengan lantang, "Saudara Wade, musuh menembak lagi. Saya tutup telepon dulu dan membuat pengaturan. Saya akan menelepon lagi nanti." "Oke," Charlie juga berkata. "Ingat, bendungan bisa runtuh karena sarang semut. Kamu harus berhati-hati. Jangan meremehkan musuh dan mengira enteng." "Saya ingat itu," Hamid berkata dengan lantang. "Saudara, tunggu kabar baik dari saya." Setelah Hamid selesai berbicara dengan Charlie, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia senang bisa mendapatkan banyak inspirasi berbeda dari Charlie. Ini membuatnya sadar bahwa tentara pemerintah memperingati dirinya dengan meriah kali ini kemungkinan besar akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Jika dia bisa memenangkan pertempuran menghadapi banyak pasukan dengan lebih sedikit pasukannya, reputasinya di antara seluruh pemberontak pasti akan meningkat. Ini semakin membuatnya mengerti bahwa apakah dia dapat dipicu oleh kemalangan tergantung pada apakah dia dapat menahan serangan dari 8.000 orang ini. Begitu dia memikirkan hal ini, dia berpikir lagi, tidak, sekarang hanya tersisa 6 atau 7.000 dari mereka. Bab 3138. Untuk mempertahankan serangan, dia segera memanggil ajudannya dan bertanya, "Ada berapa drone di markas kita?" Ajudan menjawab, "Ada lebih dari 20 drone yang kami beli dari Cina. Karena harganya murah, saya membeli lebih banyak." Hamid bertanya lagi, "Berapa lama durasi baterai drone?" Ajudan berpikir sejenak dan menjawab, "Seharusnya sekitar 25 menit. Paling lama tidak lebih dari setengah jam." Hamid mengangguk dan berkata dengan ringan, "Durasinya agak singkat, tapi itu sudah cukup. Kamu siapkan saja semua drone untuk terbang. Saya ingin memastikan setidaknya ada 5 drone yang mengelilingi sekitar markas kita dari langit. Kita harus waspada terhadap pasukan musuh kecil yang berputar-putar. Jika kamu menemukan tanda-tanda seperti itu, kamu harus melaporkan kepada saya sesegera mungkin." "Baik, Komandan," Hamid berkata lagi. "Ngomong-ngomong, beritahu pilot drone untuk menaikkan ketinggian drone. Jangan sampai musuh ditemukan." Ajudan segera menerima perintah, berbalik dan turun untuk mengatur eksekusi. Segera, 5 drone terbang keluar dari pintu terowongan di lereng belakang. Ukuran drone ini sangat kecil, hanya seukuran telapak tangan. Begitu keluar dari lubang, mereka langsung naik tinggi. Sebelum drone mencapai ketinggian 100 meter, mata telanjang sudah tidak bisa melihatnya lagi. Selain itu, setelah drone mencapai ketinggian 2 hingga 300 meter, sulit mendengar suara bising rotornya. Ditambah dengan suara ledakan yang terus-menerus di medan perang. Walaupun musuhnya memiliki peralatan radar profesional, drone kecil ini tidak dapat dilacak sama sekali. Setelah mencapai ketinggian, target di darat menjadi sangat kecil. Namun ada banyak pasukan di bawah, sehingga masih dapat dengan mudah diidentifikasi melalui foto dan video yang terkirim. Selama lebih dari 10 orang musuh bermanuver bersama, foto drone dapat dengan mudah menangkapnya. Kecuali lawan menyebarkan semua prajurit menjadi aksi individu. Saat ini, Zevan sedang mengerahkan tentaranya. Dia tidak mengetahui semua pergerakan mereka berada di bawah pengawasan ketat Hamid. Dia tidak dapat membayangkan bahwa pengawasan udara menyeluruh Hamid dicapai hanya dengan sekelompok fotografi drone udara sipil yang dibeli dari China, dengan nilai tidak lebih dari 10.000 yuan per drone. Kali ini, Istana Wanlong kehilangan ratusan orang begitu muncul. Sejak berdirinya Istana Wanlong, belum pernah ada kegagalan yang begitu tragis. Dia tidak berani segera melapor ke Raja Perang Zain Carter. Dia ingin menjatuhkan Hamid secepat mungkin terlebih dahulu untuk membalas rasa malunya. Lagi pula, tingkat senjata dan perlengkapan serta tingkat pelatihan keseluruhan dari prajurit pedesaan seperti Hamid tidak sebanding dengan prajurit biasa Istana Wanlong. Merupakan penghinaan yang tidak dapat diterima bagi dirinya untuk membawa begitu banyak elit, dan dibawa pergi oleh pasukan pemerintah dalam gelombang ribuan orang. Jadi,
Sekarang dia ingin menghabisi Hamid secepat mungkin. Lalu laporkan kehilangan Zain dengan eksploitasi militernya. Dia bisa menyelamatkan sedikit mukanya. Oleh karena itu, saat ini, dia sangat mementingkan taktik memutar. Dia memutuskan untuk memimpin tim secara langsung untuk menyerang. Dia harus mengejutkan Hamid. Bab 3139. 10 menit kemudian, Zevan telah memilih kandidat yang akan bergabung dalam serangan memutar. Zevan akan memimpin 1000 pasukan elit Istana Wanlong untuk mengelilingi benteng lereng frontal Hamid dari lembah di sisi kiri. Dia memberi 1000 elit waktu persiapan setengah jam, meminta mereka membawa semua senjata dan peralatan untuk menghancurkan pangkalan Hamid sekaligus. Pada saat yang sama, di Sudbury, Cina, di luar villa keluarga Schultz, 8 Rolls-Royce hitam panjang dan anti peluru melaju perlahan dan berhenti dengan cepat di depan villa. Seorang pemuda kekar berusia 20-an keluar dari mobil depan. Dia membuka pintu, keluar dari mobil, dan berjalan dengan postur yang sangat tegak dan tegar. Sepertinya dia telah menjalani pelatihan profesional intensitas tinggi. Orang ini datang ke gerbang rumah keluarga Schultz dan berkata kepada penjaga di luar pintu dengan wajah dingin, "Tolong beritahu Tuan Schultz, ketua istana kami ingin bertemu dengannya." Saat penjaga rumah keluarga Schultz melihat begitu banyak mobil mewah mendekat, dia langsung waspada. Dan pihak lain tidak terlalu sopan. Mungkin dia sedang mencari masalah. Jadi dia buru-buru berkata, "Siapa nama Tuan Anda?" "Saya akan memberitahu Tuan saya." Pria itu berkata dengan dingin, "Kamu tidak layak mengetahui nama ketua kami. Beritahu saja tuanmu. Biarkan dia menebak identitas ketua kami. Setelah tuanmu melihatnya, dia akan mengetahuinya." Penjaga sangat tidak senang dengan sikapnya. Namun melihat pihak lain memiliki banyak latar belakang, dia tidak berani. Dia hanya bisa berkata, "Kalau begitu tunggu sebentar, dan saya akan melaporkannya." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan segera melaporkan masalahnya kepada Arrington, pengurus rumah tangga keluarga Schultz. Arrington paling mengetahui kegiatan sehari-hari Pak Tua Schultz, termasuk jika dia ingin pergi keluar, atau apakah ada tamu penting yang akan berkunjung. Dia tahu semua ini seperti telapak tangan. Arrington tahu Tuan Schultz tidak punya rencana keluar hari ini. Juga tidak memiliki rencana menerima tamu di rumah. Dia juga berhati-hati dengan tamu yang membawa 8 Rolls-Royce dan meminta bertemu nomor. Arrington memberitahu para pelayan dan pengawal keluarga untuk bersiap. Dia juga memanggil master terkuat dari keluarga Schultz, Tuan Henderson, untuk menemaninya menemui tamu di luar. Elder Henderson juga sangat mementingkan hal itu ketika dia mendengarkan. Dia segera pergi keluar pintu bersama Arrington. Saat ini, di luar gerbang, 8 Rolls-Royce diparkir rapi berjajar tanpa mematikan mesinnya. Kecuali orang yang turun untuk bernegosiasi, semua orang di dalam mobil juga turun. Setiap mobil ditutupi dengan film transparan antibakteri dengan efisiensi sangat rendah. Yang lebih konyol lagi adalah tidak satu pun dari mobil-mobil ini yang memiliki plat nomor. Hanya ada pelat logam emas yang digantung di posisi pelat nomor. Dan ada naga terukir di pelat logam ini. Tiba-tiba terkejut. Tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal. Dia bertanya kepada Tuan Henderson dengan suara rendah. "Tuan Henderson, apakah kamu melihat pelat naga yang tergantung di bagian depan mobil mereka? Apakah itu dari emas?" Henderson berpikir. Melihat warnanya, itu pasti emas murni. Arrington berkata dengan suara rendah. "Sial. Hanya ada pelat naga emas murni. Tidak ada plat nomor. Orang-orang ini sangat sombong. Saya tidak tahu dari mana mereka berasal." Henderson berkata dengan serius. "Apa latar belakang mereka? Kita akan mengetahuinya." Henderson melangkah maju dan bertanya, "Siapa yang ingin mendiskusikan tuan kami?" Pria muda yang turun dari Rolls-Royce sebelumnya berkata dengan dingin, "Tuan keluarga kami ingin bertemu dengan Tuan Schultz." Pria muda itu langsung memarahi dengan beberapa ketidakpuasan. "Waktu ketua kami sangat berharga. Kami sudah menunggu 2 menit. Jika kami tidak mengundang ketua aula kami masuk dalam waktu 3 menit,
Jangan salahkan ketua kami tidak memberi keluarga Schultz kesempatan. Arrington kesal dan mengutuk dalam hatinya. Sialan, dari mana datangnya ketua omongan kosong ini? Kalian baru membawa 8 Rolls-Royce. Keluarga Schultz memiliki seluruh Eastcliff. Tidak peduli seberapa hebat tuan istanamu. Bayangkan kamu mengalahkan tuan kami, keluarga nomor 1 di negara ini. Bab 3140. Memikirkan hal ini, Arrington menjawab dengan nada buruk. Ada terlalu banyak orang yang ingin bertemu tuan kami setiap hari. Anda harus melaporkan diri Anda terlebih dahulu. Beritahu saya siapa yang ingin melompati tuan kami. Tuan kami akan memutuskan apakah akan berdiskusi atau tidak. Tuan kami juga harus menyumbangkan waktunya yang berharga untuk menemui tamu. Apa menurut Anda tuan kami akan membahas semua orang? Laporkan diri kami padamu. Pemuda itu mencibir dan berkata, kamu hanya seorang pelayan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memenuhi identitas ketua kami. Arrington merasa sangat terhina dan berkata dengan marah, apa aku pelayan dan kamu bukan pelayan? Setiap orang adalah pelayan. Apa hakmu berbicara seperti itu padaku? Pria muda itu dipindahkan ke depan Arrington dengan sangat cepat. Ketika Arrington tidak bereaksi sama sekali, dia sudah mencengkeram, mengangkatnya, dan berkata dengan tajam, dengar, aku salah satu dari 4 raja perang besar. Aku bukan bawahan. Arrington tidak menyangka pihak lain akan berani bertarung dengannya di luar rumah keluarga Schultz. Dia langsung berkata dengan marah, kamu di sini membuat masalah. Kamu benar-benar mencari kematian. Tangkap dia. Begitu kata-kata ini keluar, semua pengawal di sekitarnya, bahkan Yuvin dari keluarga Harker dan anggota keluarga Harker lainnya siap menyerang. Tetapi pada saat ini, Henderson sudah maju ke depan dengan wajah serius. Dia berkata dengan sopan, adik, jangan terlalu marah. Arrington pengurus rumah tangga besar di keluarga Schultz. Dia terbiasa sedikit sombong setiap hari kerja. Tolong setujui itu. Demi keluarga Schultz, jangan membuat masalah dengan seorang pelayan. Mendengar apa yang dikatakan Peter Henderson, Arrington sedikit bingung dan berkata, Henderson, kamu sedang menghidupkan aku. Henderson menyela kata-katanya dengan tangannya, lalu melihatnya sekali lagi, dan kemudian berkata kepada pemuda itu, adik laki-laki, karena kalian ingin bertemu tuan kami, tunggu sebentar. Saya akan melapor. Bagaimana keadaannya? Pria muda itu melepaskan Arrington setelah mendengar ini, lalu berkata dengan dingin, sebaiknya cepat. Kamu hanya punya 2 menit lagi. Henderson mengangguk dengan cepat dan berkata, oke, aku akan melakukannya secepat mungkin. Setelah selesai berbicara, dia langsung berkata kepada Arrington yang marah, Arrington, ikut aku berdiskusi dengan tuan. Arrington kesal karena wajahnya terluka di depan para pelayan keluarga Schultz. Dia masih ingin berbicara dengan pemuda itu lagi. Namun dia tidak berani menolak apa yang dikatakan Peter Henderson. Dia mengikuti Peter Henderson ke halaman dengan kesal. Begitu memasuki halaman, Arrington berkata dengan sangat tertekan, Tuan Henderson, bukan karena saya, Arrington, ingin menyinggung kamu. Tapi kamu terlalu jahat. Tidak apa-apa tidak membantu saya. Tapi kenapa kamu menghentikanku? Kamu berbicara dengan bajingan kecil itu. Bukankah itu terlalu ceroboh? Henderson menyuarakan suaranya dan berkata kepada Arrington, aku tidak menghentikanmu. Aku menyelamatkanmu. Anak itu jauh lebih kuat dariku. Apa? Arrington memucat ketakutan dan berseru, ini, bagaimana mungkin? Tuan Henderson. Hanya dengan wajah lumpuh itu, bisakah dia lebih kuat darimu? Melihat seluruh dunia, tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengan Anda. Kecuali lelaki tua dari keluarga Harker yang baru saja menerobos. Siapa yang bisa lebih baik darimu? Arrington secara keseluruhan tidak mempercayai apa yang dikatakan Henderson. Dia tidak tahu anak muda yang datang secara acak untuk menyampaikan pesan bisa lebih kuat dari Henderson. Lelucon apa ini? Namun, Henderson berkata dengan sangat tegas, kecepatan, kekuatan, dan kekuatan fisik orang itu semuanya di atasku.
Saat dia mengatakan itu, Henderson menjelaskan dengan ekspresi serius. Baru saja dia meraih kerah bajumu dan mengangkatmu. Dia sangat cepat, dan aku tidak menyadarinya. Selain itu, lengannya sangat kuat saat menggenggammu. Saat kamu mencoba melepaskan diri sebanyak mungkin, dia tidak bergerak sama sekali. Ingat, dia tidak mencengkerammu dengan kuat, dan kamu tidak bisa melepaskan diri. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba melepaskan diri, dia tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak bergerak 1 milimeter pun. Dia sangat kuat, bahkan jika level Master Yufin menangkap anjing dewasa, tidak mungkin dia tidak bergerak. Aku juga tidak bisa. Jadi, keterampilan pemuda itu tak terduga dan luar biasa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.